Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam kawan-kawan se-ITB dan setanah air. Pada hari ini saya akan menampilkan sosok fenomenal di ITB. Beliau ini apapun yang dia dukung menang. Apapun yang dia sentuh jadi itu barang. Tanpa panjang lebar lagi, saya akan perkenalkan Bung Arya Sinulinga. Waduh. Selamat malam Bung Arya. Selamat malam Don Adam. Siap. Sorry Bang, nitap saya pakai ya. Ya, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Oke. Saya ingin nanya sama Anda, kenapa milih Gembong? Nah, pilih Gembong. Sangat simple, sederhana betul gitu. Saya kan udah lihat proses-proses ketua-ketua alumni ITB dari dulu gitu ya. Dan semuanya agak berat mengurus alumni ITB ini. Karena mereka nggak punya waktu, sambilan ngurus ITB ini, alumni ITB ini. Jadi kalau dikatakan bahwa mereka akan mampu untuk mengelola urusan pribadinya dan alumni, yakinlah, pasti itu bohong. Nggak akan mampu mereka mengelola alumni ITB kalau dia tidak menyediakan waktunya untuk ITB. Nah, di sini Gembong ini udah mengatakan, declare bahwa dia akan all out, semua waktunya akan dipakai untuk alumni ITB, ngurus alumni ITB. Ya saya cari orang seperti ini. Dan dia kan tracknya kan jelas. Tracknya jelas. Bisnisnya sudah ada. Secara ekonomi oke. Pengalaman pekerjaannya, jaringannya kuat. Ya. Pernah mengurus alumni ITB, ada pernah ketua alumni mesin yang jumlahnya juga ribuan. Kemudian terakhir kemarin dia sekjen juga di alumni ITB. Jadi udah tahu bagaimana mengelola organisasi alumni ITB. Dan dia tadi itu intinya mau meluangkan waktunya full time untuk alumni ITB gitu loh. Dan itu nggak ada yang lain, simple banget gitu. Tapi dari 8 kandidat nih, kita bicara soal okay. pemilihan ketua IA ini ada 8 kandidat. Ada 2 milenial. Saya nggak ngitung satu itu milenial lah, tengah-tengah tuh si apa namanya, ya itulah. 2 milenial nih, anak 2003 dan anak 2007. Menurut Anda wajar nggak atau pantas nggak nih anak milenial ini memperebutkan kursi ketua umum IAITB saat ini? Saya nggak meragukan kemampuan anak alumni ITB. Alumni ITB itu pasti jago-jago semua, pasti mampu dan hebat gitu. Cuma kita berbicara mengenai kapasitas mengelola alumni ITB yang mulai dari angkatan 50-an sampai ya 50-an yang masih hidup ya, sampai yang baru. Itu butuh juga namanya networking. Nah, di sini yang saya khawatir nanti. Kemudian yang muda-muda juga, seperti yang saya katakan tadi, apakah akan mampu full time mengurus alumni ITB? Saya khawatir karirnya bisa mandek kalau dia ngurus alumni ITB. Kasihan teman-teman alumni ITB masih punya karir panjang, masih bisa jadi apapun gitu ya. Bisa jadi apapun bisa. Kita nggak tahu alumni ITB jadi apapun bisa gitu. Ya, kecuali jurusannya sendiri. Kayak Anda lah. Anda sipil kan? Ya. Nah, jadi presiden pun bisa. Nah, kan sayang hanya karena mengelola alumni ITB karirnya yang lagi dia bangun terhambat. Kalau dia mau full time, kalau dia nggak full time, ya udah pasti alumni ITB tidak akan dia urus. Simple betul. Nah, bicara soal milenial nih, ada yang serangan ya dari kontestan lain yang mengatakan bahwa Mas Gembong ini kurang memahami generasi milenial, katanya gitu. Jadi kurang ke milenialannya kurang. Menurut Anda gimana sih Gembong? Anda kan udah dekat nih sama beliau nih. Gini loh, Mas Gembong ini bisa masuk kemana aja. Dia punya kawan siapa aja. Tim kerja dia banyak milenial. Kalau dibilang bahwa dia nggak pernah milenial, siapa bilang gitu. Terbukti kemarin kita bikin Zoom meeting, Zoom ini ya, diskusi mengenai karir, 1.000 yang masuk di Zoom itu. 1.000 loh, alumni itu semua milenial. Itu semua, saya kan ikut di pembicara ya narasumber.
Yang masuk ke saya itu banyak banget. Oh, DM semua. Dan mereka happy. Kenapa? Malah justru kasihan nih teman-teman milenial ini ternyata banyak yang curhat. Kami nggak pernah diurusin tuh sama alumni ITB. wah, kan kemarin tuh Mas Gembong tuh sekjen. Terus kalau tidak pernah diurusin berarti gagal dong nih di ITB yang di sekjennya Mas Gembong nih untuk mengurus itu. Karena Mas Gembong posisinya sekjen itu. Oh, oke. Kalau saya sudah itu, Ya. kan dia bukan ketuanya. Ya. Ada keterbatasan beliau untuk, masa nanti dia bilang sekjen mengambil alih Ya, ya. ketua gitu ya, enggak lah gitu Ya, ya. Jadi dan beliau pun dulu belum full time untuk itu gitu. Sekarang udah full time, apa yang perlu dilakukan lagi gitu. Anda ini kan di apa namanya itu staf khusus Ya. Menteri BUMN. Ada loh satu staf khusus menteri juga yang maju itu. Itu menurut Anda apa sih tanggapan Anda dengan staf khusus seperti itu? Saya Maju? sih, saya nggak susah ya. Saya bilang mereka apa? Kerja saya banyak banget. Iya pasti, Kerja saya banyak banget. pasti. Saya tuh kalau ngatur waktunya, waduh, 2 minggu ke depan itu udah jadwal tuh udah tersusun itu. Sehingga mau nyelipin jadwal tuh beratnya bukan main, gitu loh. Nggak akan sempat ngurus alumni ITB, kecuali kalau dia meninggalkan staf khususnya. Ada satu pertanyaan sekarang yang lagi hit. Anda ini kan fenomenal nih. Siapapun yang dipegang Arya menang. Nah, ini kunci nih. Siapapun yang menang, yang dipegang sama Arya ini menang. Anda berniat di sekjen kabarnya. Gini, yang pasti ketika dari dulu begitu, ketika saya dukung orang, maka saya akan membantu orang tersebut bertanggung jawab terhadap dukungan saya. Full time. Bukan full time, Ya, full. full. Time nggak mungkin. Ya mungkin ya. Full. Sekjen, aduh, itu nantilah. Banyak saya lihat kandidat-kandidat yang bagus-bagus yang bisa jadi sekjen. Yang penting menang dulu. Yang penting menang dulu. Nanti kan Gembong bisa milih nih, mana yang terbaik. Tapi yang pasti kita komit, saya akan komit, akan support Gembong di sana. Karena saya di BUMN, maka saya akan menjadikan ini konsolidasi alumni ITB yang sudah tercerai-berai di BUMN. Jadi ini wadah saya untuk membantu Gembong dan membantu alumni ITB. Gitu loh. Akan saya berdayakan itu semua. Dan kasihan gitu loh. Banyak sekali teman-teman alumni ITB itu yang muda-muda masuk BUMN misalnya, dia nggak pernah tuh disentuh dengan di mentoring dan sebagainya oleh senior-seniornya. Nggak ada lagi. Apa kelebihan Gembong dari 7 kandidat lainnya? Menurut Anda? Gini, yang pertama apa? Beliau itu sudah tahu apa kerjaan alumni ITB, itu penting banget. Pertama ngurusi alumni, yang kedua mengurusi ITB. Artinya kita punya target bagaimana buat ITB itu masuk ke 300 besar university terbesar di dunia. Itu target. Itu jadi ketua alumni ITB ini bukan hanya sekedar jadi ketua alumni, tapi dia juga harus berkontribusi, memberikan support besar, tanggung jawab besar untuk itu. Nah, di antara semua yang punya visi ini, yang punya visi loh, cuma Gembong, itu satu. Yang kedua, gitu ya. Yang kedua, Gembong ini tadi lagi dia sudah dari situ proses itu bahwa dia harus alumni dan ini dia menyiapkan waktunya. Kemudian beliau udah selesai bos dari ekonomi, secara ekonomi udah selesai. Oleh finansial lah ya. Finansialnya udah beres. Ini nanti ketua alumni kita masih cari uang. Pusing. Cari uang kos gitu ya. Alumni ITB ini saat ini posisinya ada yang menteri 4 orang loh. Ya. Artinya itu diurus juga dan diberdayakan juga. Dan kalau masih cari uang, ketua alumninya, ya nggak bisa lah bos. Secara ekonomi harus lepas. Kemudian apa? Nah ini yang seru. Yang ketiga berarti? Yang keempat. Yang keempat. 3 aja lah nggak? 3 lah ya. Nah 3 aja lah, kan kita nomor urut 3 katanya. 3 aja. Jadi gini, Mas Gembong ini bisa mempererat dan mempersatukan kita semua. Kita tahu posisi, kita kan berpolitik nih. Ya. Zaman dulu itu ya, alumni ITB itu bisa berbeda pandangan politik. Betul. Tapi kalau udah namanya alumni ITB, langsung nyatu.
Kita kan beda pandangan. Pak. Nah, kita beda pandangan nih. Bung Adam, Don Adam ini adalah di Pak Prabowo. Ya. Saya jelas, orang tahu semua saya di mana, di Jokowi. Dan Bung Gembong itu berhasil menyatukan gembong-gembongnya. Kurang apa lagi, gembong-gembongnya disatukan sama dia. Gembong aja disatuin, apalagi yang bawa-bawa, bro. Betul. Ya. Ini ITB itu sekarang butuh itu, bro. ITB itu butuh pemersatu. Dan Bang Gembong ini bisa masuk ke kalangan mana aja, diterima di mana aja. Di teman-teman yang Muslim bisa masuk, Kristen bisa masuk. Dari sisi budaya, ke orang Batak, paling ujung Aceh dan sebagainya bisa masuk. Sampai ke teman-teman Papua pun dia masuk. Dan itu yang kita butuhkan. Menyatukan kita semua. Keywordnya itu ya. Keywordnya persatuan. Persatuan. Maaf, calon lain apakah punya seperti itu? Satu, tanya aja deh sama saya satu persatu. Coba tanya, calon satu. Bang Onis, ya kan kawan saya di BUMN. Ya. Apakah pernah menyatukan semua? Enggak pernah. Bang Onis ini memang profesional. Makanya saya bilang apa? Bang Onis harus kita dukung di profesional dia. Jadi di Telkom dong aja ya. Maksudnya, ya kan beliau dari dulu di Telkom. Ya, tapi maksudnya lah kita mari Om Onis kita dukung untuk mensukseskan vaksin di Indonesia, vaksinasi. Ya. Karena apa? Kerjaan vaksinasi ini berat. Vaksinasi aja kita butuh 2 tahun. Tahun 2022 nanti ada lagi vaksin gotong royong, vaksin ini lagi. Kemudian apa lagi? Ada vaksin merah putih. Tahun 2022 vaksin merah putih akan mulai lagi. Kemudian kan kita nggak tahu ini vaksin bagaimana. Berapa lama dia tahannya. Artinya Pak Onis ini akan bekerja 3-4 tahun ngurusin vaksin. Lalu gimana dengan ngurus alumni? Nah, gimana ngurus alumni? Saya terbuka ini orangnya. Ya. Kita kan dikasih kecerdasan. Masuk ITB kecerdasan menghisap menghitung. Bang Onis gak sempat ngurus kita nanti. Sama alumni ITB, alumni dia sama-sama BUMN. Kami kompak, setiap saat kami kontak. Ketawa-ketawa bareng. Tapi untuk megang alumni ITB, jangan dulu Bang. Abang fokus aja di situ dulu. Kita kembali. Baru bisa aja kayak, wah saya direstui oleh Pak Menteri. Namanya ketua alumni, Pak Menteri yang nggak ikut campur-campur lah urusan begituan. Gitu loh. Siapa lagi nomor 2 Bang? Siapa nomor 2? Made Tangkas. Made Tangkas. Made Tangkas ini udah senior kali. Angkatan berapa? 84. Aduh, Bang Made udahlah. Ya. Bang Made santai-santai aja dulu. Biarkan yang muda 86 yang ngurus. Betul. Sepakat saya. Ya. 84 kan terlalu tipis lah. Nanti regenerasi kita nggak jalan Bang. Nomor 3 Bang? Oh Bang Gembong. Nomor 4? Nomor 3 Persatuan Indonesia. Nomor 4 siapa lagi? Nomor 4 itu Bimo. Nggak jelas lah di mana kuliah dulu. Bimo itu, ya Bimo. Mungkin Bimo nggak tahu nih budaya kita, gaya kita. Mungkin dia nggak tahu. Style kita nggak tahu. Apakah dia bisa bersatukan kita? Nggak bisa. Karena dia nggak tahu gaya kita. Orang harus gaya kita betul yang tahu menyatukan kita. Dia kelamaan di Amerika. Nah, nggak apa-apa. Urus saya karirnya, bagus tuh. Nomor 5 siapa lagi? Nomor 5 itu Haryono. Haryono ini, Haryono itu informatika 85. saya senang sama gaya Bang Haryono ini. Ya. Nanti kita rangkul. Ludruk, ngidupin ludruk ya. Ya itu oke lah. Oke lah ya. Kita support Bang Haryono, nanti kita support di kesenian dan sebagainya, kita support. Bang Haryono harus kita support. Nah, karena untuk alumni ITB dia inilah. Betul. Siapa lagi Bang? Nomor 6 Amel. Amel. Nah, Amel kan baru di staf khusus nih, baru diangkat. Udah fokus aja dulu, belajar. Ya, belajar lah dia belajar. ya. Anda harus tahu bahwa Menteri KKP sebelumnya itu kan ada kasus. Kan gitu. Tentunya ini perlu diperbaikan sistem. Staf khusus itu punya fungsi tanggung jawab juga membantu perbaikan sistem. Udah fokus aja lah. Karirnya masih panjang, Amel ini. Masih jauh. Sayang dia ngurusin alumni ITB, pusing dia. Anak ITB ini aneh-aneh. Aneh-aneh anak ITB. Sayang dia nanti udah. Ya. Nanti kita support lah. Aku juga akan supportnya Amel lah. Nanti saya bisa ngomong sama Mas Treng juga. Supaya kita support Amel ini untuk kedepannya. Gitu. Paten. Ini support yang milenial kan anak ini? Milenial harus support. Dan saya ngomong sama Mas Treng lah. Ya. Treng Gono kan teman saya juga Mas Treng. Siap. Senior, bos saya juga. Nah, kita support nanti Amel
di ini. Apakah nanti Amel mau maju di DPR Bangka Belitung gitu? Itu fokusin aja di politik, fokus. Cocok. Karena gini, saya kan pernah tarung di DPR RI. Saya menang. Itu Cuma kerjaan bukan kerjaan pendek. Saya bangun basisnya 5 tahun lebih. Nanti sampai, Amel saya ajarin bagaimana. Anda sampai bikin klub bola nggak salah? Klub bola juga ada, Karya United. Ya. Juara Liga 3 Sumatera Utara. Ya, masuk 16 besar nasional. Nanti Amel saya kasih tahu caranya bagaimana jadi anggota DPR. Ini karir yang harus kita bantu. Sepakat. Partai apapun Amel, kalau dia anak ITB, kita bantu jadi anggota DPR. Tahun 2024. Harus kita supportnya Amel. Boleh. Itu Bang Adam. Kita kan senior tuh harus begitu Bang. Siapa lagi Bang? Ya. Nomor 7 tuh Mas ini apa? Mas Gatot. Ya Mas udah Gatot. senior lah, penasihat Mas Gatot aja. senior lah. Penasihat aja. Penasihat. Lah. Penasihat. Dan saya salut sama Mas Gatot nih. Dia mampu mengelola kita lari bersama-sama dulu. Maraton ultra. Udah. Dia sih. Kita fokusin Bang Gatot situ jadi penasehat. Supaya kita sehat semua. Ya. Terakhir tuh Saska. Saska, ini anak muda keren juga. Anak muda keren. Anak muda keren, harus disupport, idenya bagus. Dia juga membangun startup dan sebagainya. Startupnya belum berkembang besar. Sayang nanti karena ngurus alumni ITB, startupnya malah nggak bisa berhasil. Kita support. Nanti programnya Bang Gembong itu harus mensupport Saska. Dan kita juga minta Saska untuk juga membenahi yang namanya virtual itu. Jadi menggabung antara online dan offline. Saska ini keren. Keren. Harus kita bantu. Nanti saya minta akan Pak Gembong. Pak Gembong, Saska harus kita support. Baik di startupnya maupun dia masuk alumni ITB di pengurusan. Jadi begitu bro. Paten. Clear kan? Clear. Cuma ITB ini kan selalu pemilu ITB ini dianggap pemilu apa ya, sedikit ya berarah ke politik lah. Apakah memang jabatan ketua IA itu dia bisa jadi jabatan politis sehingga sampai dia merebutkan banyak orang gitu? Nah, gini saya bilang. Supaya jangan dikatakan bahwa dia dipakai untuk politik. Sekalian menteri tadinya. Ya. Kan udah mentok, mau jadi apa lagi? Mau jadi presiden atau wakil presiden, oke lah. Kita bangga juga. Kalau enggak sekalian aja jangan dia memakai IAITB ini sebagai loncatan lah, sebagai ketua janganlah. Sayang. Apa pesan Anda kepada adik-adik milenial ini? Nah, saya gini. Saya ini sedih betul. Saya Bang berkarir nih bangun sendiri. Saya networking betul ITB ada tapi mensupport saya enggak. Saat ini kita butuh betul namanya supporting untuk saling berjejaring. Saya sekarang saat ini sudah berjejaring dengan hampir 30 BUMN alumni ITB. Kami berjejaring nih, udah mulai membangun jaringan-jaringan. Dan sangat keren. Nanti saling support, saling bantu dan sebagainya. Dan ini pun saya berharap nanti dipakai juga untuk di luar. Kami baru pakai itu di BUMN. Saya sih berharap ini jadi kekuatan untuk membangun Indonesia gitu. Karena ITB ini kita ada kelamaan tidak memberikan sebuah kecerdasan untuk ITB, untuk Indonesia. Betul. Jadi teman-teman milenial saya berharap ini saatnya kita teman-teman bergabung sama kita. Saya akan bangun, nanti ini berapa hari ke depan saya akan terus bikin acara-acara. Bagaimana dengan milenial, karena saya juga di BUMN banyak bertugas, tugas saya satunya bukan tugas sih. Kerjaan saya itu yaitu mengelola teman-teman milenial. Sekali lagi, kami di BUMN saya kerjakan tuh, di Kementerian BUMN. Oh ya? Iya. Jadi tahu betul kebutuhan mereka. Sistem kerjanya pun saya bikin yang saya terapkan di kementerian itu adalah sistem kerja gaya milenial. Yang namanya holokrasi itu udah saya pakai. Yang sekarang lagi digembar-gemborkan Saska itu ya? Iya, itu udah saya pakai itu. Saya tahu di mana kelemahannya karena saya kan pernah memimpin perusahaan di MNC. Ya. Anda hebat, semua jalur Anda pernah menguasai. Ibu saya. Salah satu fenomena ITB ya Anda Bung Arya. Profesional juga iya gitu, politik juga iya. Yang begini gitu. Jadi udah saya terapkan, namanya vertikal udah saya coba, horizontal udah saya coba, holokrasi udah saya coba. Kawan-kawan juga akan kita dukung seperti itu. Jadi teman-teman milenial, tujuan saya apa? Ayo kita bergandengan tangan. Manfaatkan senior-senior untuk menjadi mentor Anda. Saya kemarin cerita di teman-teman alumni ITB yang muda-muda. Saya beruntung betul. Yang 1000 orang itu tadi? Iya, 1000 orang itu. Saya beruntung betul. Apa beruntungnya? Saya masuk MNC, mentor saya langsung namanya Pak Haritanu Sudibyo. Konglomerat 50 terkaya di Indonesia,
punya perusahaan yang sangat besar, dan saya di gaya manajemen dia, saya turut benar. Itu mentor saya. Kemudian saya di Kementerian BUMN, saya ketemu lagi namanya Pak Erick Thohir. Beliau juga konglomerat, politiknya juga udah mulai kuat dan bagus, dan sekarang dia juga mentor saya. Jadi saya beruntung punya mentor-mentor. Maka alumni-alumni ITB itu harus dibangun namanya mentor yang berjenjang. Anda wajib jadi mentor tuh anak-anak milenial berarti. Loh iya, ini saya udah komit untuk itu. Oh, paten. Saya di BUMN tahu semua orang saya itu ini saya selalu jadi mentor mereka gitu. Dan ini yang saya lakukan juga. Makanya alumni ITB ini sekarang ini kita harus dijadikan mentor-mentor berjenjang. Harus kita munculkan champion-champion. Saya ada hubungi beberapa direktur-direktur yang ada di BUMN dari ITB. Mereka ada setuju jadi mentor. Dan jangan hanya BUMN aja dong. Kan ini milenial-milenial kan Oh banyak iya, juga tuh yang dengan sendirinya. Iya. Jadi Dengan sendirinya, Bang. kalau Gembong menang nih Anda bertanggung jawab loh. Dengan sendirinya. anak milenial-milenial ini. Dengan sendirinya gini. Kawan saya banyak, Bang. Kawan saya banyak. Biar tahu, di politik 2014 saya sama Prabowo. Ya. Saya ketua tim medianya Prabowo. Semua orang tahu. 2017 saya sama Anies. 2019 saya sama Jokowi. Makanya Anda menang terus. itu sejarah. Anda menang terus. Saya ada gagalnya, tapi Anda menang terus. Itu membuat saya punya jaringan yang sangat kuat di politik. Semua partai saya kenal. Nggak ada partai yang nggak saya kenal. Dekat maksudnya, hubungannya sangat baik. Bersahabat. Jadi kalau ada yang mau berpolitik, bisa. Kalau untuk bisnis, perusahaan, saya sama Rosan, Kadin, waduh, komunikasinya sangat lancar. Semua HIPMI apa semua, saya dekat. Sama Bahlil, sangat dekat. Ini akan saya bangun terus jaringan nanti anak ITB ini, kemana-mana. Karena hubungan saya punya teman banyak banget. Hidup ini hanya teman, Don. Ya siap, memang kita berteman semua. Teman ini. Ya. Hidup kita ini, orang semua bilang kalau di kampung kami bilang apa? Teman mulana. Artinya apa? Teman awalnya itu teman, pertemanan awalnya. Dan kita punya jaringan seperti itu. Jadi kalau saya bisa simpulkan yang ini, kalau kita di sini lengkap ya di nomor 3 ini, ngapain coba-coba untuk milih kandidat milenial, bukan begitu kan? Atau kandidat lain gitu kan? Saya clear jelas ya. Saya tuh nggak mungkin milih yang bodong-bodong, konyol saya. Masa kapasitas saya dukung yang konyol-konyol, Bang? Ya siap. Nggak mungkin saya dukung orang yang konyol-konyolan. Nggak mungkin, Bang. Abang baru tahu kemarin saya baru selesai, Bang, pemilihan Pilkada Karo. Itu anak didik saya jadi wakil bupati. Saya dengar itu. Saya dengar itu. Saya ngatur siapa, Bang? Pertanyaan ini, seyakin kalau 1 sampai 10, seberapa yakin Anda Gembong ini menang? Dengan kemampuan Gembong yang menggabungkan semua stakeholder, jurusan yang bergabung banyak banget, profesi yang bergabung banyak betul, Ya. usia tua mudanya banyak beragam banget, dan kompaknya bukan main. Dan dia bisa menempatkan dirinya. Gembong ini apa ya? Dia jago, bro. Jagonya apa? Bisa nggak kelihatan? Bisa kelihatan. Tapi kerasa gitu. Bisa dibilang jangan-jangan dia menerapkan yang gayanya ini Tut Uri Handayani, Ingasos Tulodo, gitu. Kapan saatnya depan dia tahu, kapan saatnya di tengah dia tahu, kapan saatnya di belakang untuk mendorong dia tahu. Susah cari orang seperti bos. Biasanya leader tuh pinginnya depan terus, ini enggak. Dia kasih ruang sama kita gitu. Saya pingin tampil untuk gini-gini, dikasihnya. Nggak takut dia sama saya. Mas Caco Sudaryanto dulu pernah ngomong tuh, bukan bagaimana kita jadi pemimpin, tapi bagaimana kita jadi follower. Dan Mas Gembong bisa di tiga-tiga itu ya? Di tiga itu. Depan, dia tengah, mau di belakang. depan bisa, di tengah bisa, di belakang bisa. Keren. Susah itu, bro. Keren. Dan saya udah amati itu. Saya berteman sama dia udah lama, bro. Ya. Lama banget. Dan ini apa ini ya? Yang Anda ucapkan ini harus sampai ke milenial ini. Jadi yang terakhir tadi itu bahwa susah mencari orang kayak Mas Gembong ini yang bisa tiga-tiga ini kan. Tengah, depan, tengah dan belakang. Jadi ini Bang Don. Ini momentum kita berkonsolidasi, berjejaring, networking itu dengan sangat penting. Harus ada berguna, jadi mentor-mentor
Di samping itu apa? Kita bersatu. Apapun partai lo, kita anak ITB bro. Ya, betul. Apapun partai, kita ada anak ITB. Apapun yang lo lihat pandangan mengenai apapun nama ceritanya tentang Indonesia ini, kita anak ITB. Harus satu bro. Gitu loh. Pertanyaan terakhir nih. Kalau Anda memang sangat dekat sama Gembong. Menurut Anda, seorang Gembong, saya udah lihat nih, dia luar biasa naik sepeda apa semua, terus merangkul yang tua, yang muda dan lain-lain. Berapa kadar milenial seorang Gembong nih? Kalau 1 sampai 10 lah, kadar milenial lah. Karena Gembong ini selalu saya perhatikan ya, badan atletis, sepatu cat, jeans, ya gaul lah. Jadi kadar milenialnya berapa ini menurut Anda nih? Saya susah ngomong kadar, tapi yang pasti Don. Dia itu kan mampu mendorong milenial maju. Oke. Tanya angkatan 90-an, 2000-an mesin. Siapa Gembong? Ya. Tanya mereka aja lah. Oke. Kadarnya itu di situ, Bos. Jadi kalau ingin tahu kadar milenialnya Gembong, karena tadi Bung Arya tidak mau menyebutkan 1 sampai 10 itu, silakan tanya kepada anak-anak mesin angkatan 80, 90, ya, 2000-an siapa Gembong Primajaya. Kawan-kawan tanah air, terima kasih. Hari ini saya sangat luar biasa ya berdiskusi dengan Bung Arya Sinulinga, staf khusus Menteri Negara BUMN, juga seorang jurnalis senior, ya, juga seorang pengusaha, macam-macam, manajer bola juga. Dia semua jabatannya ada, kecuali insinyur ITB-nya yang dia belum pernah saya melihat dia jejaknya di insinyur ITB, karena saya tahu dari dia dulu pernah di KPI juga ya, di Komisi Penyiaran, lengkap lah, kecuali insinyur ITB yang belum pernah. Terima kasih kawan-kawan. Saya ucapkan jangan lupa tanggal 27 Maret ya, pilih nomor 3 Gembong Primajaya. Merdeka.